Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sri Nuraisi, kelas B Prodi Bimbingan dan Konseling oleh dosen pengampu Ibu Suciani Latif. Dalam kesempatan ini, saya akan memaparkan komunikasi antar pribadi yang terdiri dari beberapa submateri. Pentingnya komunikasi bagi manusia. Setiap hari, manusia membutuhkan dan senantiasa menjalin komunikasi atau hubungan sesamanya. Dalam proses sosial, terjadi interaksi dan komunikasi. Individu yang dapat berkomunikasi secara efektif akan membawanya ke arah pertumbuhan lebih maju. Sebaliknya, jika tidak dapat berkomunikasi secara efektif, akan mengalami kegagalan atau hambatan dalam dirinya. Keterampilan dasar komunikasi. Menurut subpratiknya, dasar berkomunikasi, kita mampu menilai, mengembangkan dan memelihara komunikasi yang akrab, hangat, dan produktif. Menurut Johnson, beberapa keterampilan dasar komunikasi dengan orang lain. Pertama, kita harus mampu saling memahami. Kedua, kita harus mampu menerima, memberikan dukungan, dan saling menolong. Ketiga, kita harus mampu mengomunikasikan pikiran dan perasaan kita secara tepat dan jelas. 4. Kita mampu memecahkan konflik dalam bentuk-bentuk masalah antar pribadi yang muncul melalui cara-cara konstruktif. Pengertian komunikasi. Apa itu komunikasi? Komunikasi berasal dari bahasa Latin communicare, berarti berpartisipasi atau memberitahukan informasi salam, bentuk berita, pesan, pengetahuan, pikiran, nilai-nilai yang mana pada akhirnya milik bersama antara komunikator dengan komunikan. Proses komunikasi, ada sumber, pengkodean, saluran, decoding, penerima. Proses ini tersebut adalah hasil pentransferan makna dari satu orang ke orang lain. Arah komunikasi. Komunikasi dapat mengalir secara vertikal dan horizontal. Dimensi vertikal dibagi menjadi ke arah bawah dan atas. Ke bawah, komunikasi yang mengalir dari satu tingkat dalam kelompok ke tingkat yang lebih bawah. Ke atas, komunikasi yang mengalir ke tingkat lebih tinggi dalam kelompok. Horizontal, ketika komunikasi terjadi antara anggota kelompok kerja yang sama. Komunikasi satu arah dan dua arah. Komunikasi satu arah yaitu situasi komunikasi di mana pengirim tidak memiliki kesempatan untuk mengetahui bagaimana penerima telah mendekodifikasikan pesan. Sebaliknya, komunikasi dua arah adalah pengirim cukup leluasa mendapatkan umpan balik tentang cara penerima menangkap pesan yang diterima. Jenis komunikasi. Pertama, komunikasi intrapersonal, yaitu komunikasi yang berlangsung di dalam diri individu. Kedua, komunikasi interpersonal, yaitu komunikasi yang berlangsung antara pribadi satu dengan pribadi lainnya. Komunikasi kelompok adalah komunikasi yang berlangsung antar kelompok dengan kelompok, individu dengan kelompok, kelompok dengan individu. Ketiga, komunikasi massa adalah komunikasi yang berlangsung antar individu atau kelompok dengan khalayak banyak atau massa. Komunikasi dapat dibedakan dalam dua jenis, yaitu komunikasi sosial dan komunikasi media. Komunikasi juga dapat dibedakan dalam banyak jenis, yaitu komunikasi pendidikan, komunikasi pengajaran, komunikasi bimbingan, komunikasi politik, komunikasi kesehatan, dan komunikasi agama. Komunikasi antar pribadi. Suatu sarana untuk menyampaikan pesan adalah komunikasi lisan. Keuntungan, kecepatan, dan umpan balik yang dihasilkannya. Adapun kerugian ketika pesan-pesan harus melewati sejumlah orang. Pertama, komunikasi tertulis. Komunikasi tertulis ini mencakup memo, surat, email, pengiriman faksimili, laporan berkala organisasi, pengumuman di depan buletin. Baik pengirim maupun penerima memiliki catatan komunikasi. Pesan dapat disimpan dalam waktu yang tidak terbatas. Ringkasan yang akurat merupakan bukti umpan balik bahwa pesan itu sudah diterima dan dipahami. Komunikasi verbal. Terdapat beberapa aspek. Pertama, vocabulary atau pembendaharaan kata-kata. Kedua, phrasing atau kecepatan. Ketiga, intonasi suara. Keempat, humor.
5. Singkat dan jelas. 6. Timing atau waktu. Komunikasi nonverbal. Komunikasi nonverbal adalah penyampaian pesan tanpa kata-kata. Masudi menyatakan terdapat beberapa hal yang termasuk dalam komunikasi nonverbal. Pertama, ekspresi wajah. Kedua, kontak mata. Ketiga, sentuhan. Keempat, postur tubuh dan gaya berjalan. Kelima, sound atau suara. Keenam, gerak isyarat. Salah pengertian usaha manusia berkomunikasi dengan baik tidak selalu menghasilkan komunikasi yang efektif. Walaupun sudah berusaha, namun makna kata pun yang ditangkap oleh orang lain dapat salah. Menjadi pendengar yang aktif merupakan cara baik untuk mencegah timbulnya salah pengertian dan memberi rasa hormat pada orang lain, akan menimbulkan suasana komunikasi yang positif. Jenis-jenis hubungan antar pribadi, yaitu tahapan perkenalan. Tahapan ini masih sangat terbatas pada pertukaran informasi, hanya mengutarakan beberapa informasi saja. Prinsipnya hanya saling mengenal sudah cukup. Tahapan perkenalan ada 3 kategori. Pertama, tahap pasif. Kedua, tahap aktif. Ketiga, tahap interaktif. Tahapan persahabatan. Prinsip umum yang harus dijaga adalah keseimbangan dan kesejajaran kedudukan yang sama. Tidak ada yang lebih tinggi daripada yang lain. Tahapan keakraban atau keintiman. Hubungan antar pribadi yang intim disebabkan berulang-ulang dengan derajat kebebasan dan keterbukaan yang sangat tinggi. Keakraban atau keintiman terjadi karena memiliki banyak kesamaan sehingga membuat menjadi satu, seperti tahapan cinta. Cinta karena nafsu, cinta pragmatis. Tahapan hubungan suami istri. Hubungan antara 2 orang dari jenis kelamin berbeda melewati batas hubungan berkategori intim dan akrab, ditandai dengan gaya cinta yang akrab dan intim. Tahapan hubungan orang tua dan anak. Hubungan ini adalah hubungan yang terlihat di antara orang tua dengan anak mereka dalam satu keluarga inti. Anak-anak adalah wujud dari kesatuan mereka. Perasaan yang tumbuh pada hubungan orang tua dengan anak adalah perasaan yang mendalam. Tahap hubungan persaudaraan. Hubungan yang ditandai oleh perasaan cinta antara adik dan kakak, yang menandai hubungan persaudaraan itu berlandaskan emosi. Pembukaan diri, self-disclosure, adalah mengungkapkan reaksi atau tanggapan kita terhadap situasi yang sedang kita hadapi, serta memberikan informasi tentang masa lalu yang relevan atau yang berguna untuk memahami tanggapan kita di masa kini. Tanggapan terhadap orang lain atau terhadap kejadian tentu lebih melibatkan perasaan. Jendela Johari. Joy Luv dan Harry Igam melukiskan diri kita ibarat sebuah ruangan yang berserambi 4. Menjalin relasi bukan lain adalah memperluas daerah terbuka serta mengurangi daerah buta dan daerah bersembunyi. Jadi, luas masing-masing serambi pada awal menjalin relasi dan sudah relasi dengan orang lain berkembang dan berbeda. Membangun kepercayaan. Untuk membangun sebuah reaksi 2 orang harus saling mempercayai. Saling percaya dibangun lewat resiko dan peneguhan, serta dihancurkan lewat resiko dan penolakan. Kepercayaan tidak mungkin timbul tanpa resiko dan relasi, tidak mengalami kemajuan tanpa kepercayaan. Mempercayai dan dipercayai. Mempercayai artinya rela menghadapi resiko, menerima akibat menguntungkan atau merugikan, dengan menjadikan dirinya rentan di hadapan orang lain. Dapat dipercaya berarti rela mengambil resiko dengan cara yang menunjukkan jaminan bahwa orang lain akan menerima akibat-akibat yang menguntungkan. Hambatan komunikasi efektif. Menurut Fauzan, beberapa faktor penghambat. Pertama, konsep diri atau pengalaman masa lalu yang mempengaruhi sikap. Kedua, menutup diri terhadap informasi baru. Ketiga, penilaian terhadap pengirim pesan. Keempat, pengamatan yang berbeda. Kelima, perbedaan persepsi. Keenam, pengaruh emosi. Ketujuh, salah informasi. Menurut Stephen, sejumlah hambatan dapat mengganggu atau memperlambat komunikasi efektif. Pertama, penyaringan. Kedua,
persepsi selektif. Ketiga, informasi berlebih. Keempat, emosi. Kelima, bahasa. Keenam, kegelisahan komunikasi. Konflik dalam hubungan antar pribadi. Konflik dan nilai positifnya. Setiap hubungan antar pribadi mengandung unsur-unsur konflik. Menurut Supratiknya, konflik adalah situasi di mana tindakan salah satu pihak berakibat menghalangi, menghambat. Masyarakat memandang konflik sebagai keadaan yang buruk dan harus dihindarkan. Dipandang akan merusak hubungan, maka harus dicegah. Tetapi, jika bila kita mampu mengelolanya secara konstruktif, konflik justru dapat memberikan manfaat positif bagi diri kita sendiri maupun hubungan kita dengan orang lain. Strategi dalam mengatasi konflik. Setiap orang memiliki strategi masing-masing dalam mengelola konflik. Strategi-strategi ini merupakan hasil belajar. Biasanya dimulai sejak masa kanak-kanak dan bekerja secara otomatis. Adapun 5 gaya dalam mengelola konflik, yaitu gaya kura-kura, gaya ikan hiu, gaya kancil, gaya rubah, dan gaya burung hantu. Kita perlu memahami strategi yang biasa kita gunakan dalam menghadapi dan memecahkan konflik. Dengan memahami strategi tercapainya tujuan-tujuan pribadi maupun terpeliharanya hubungan baik dengan orang lain. Itulah pemaparan materi dari saya. Maaf jika ada kesalahan kata. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.